Simple future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya, I will take my book later. Aku akan mengambil bukuku nanti. Di sini kita akan membahas simple future tense dengan menggunakan kata will yang artinya akan. Simple future tense dalam tenses ada 3 kalimat. Yang pertama adalah kalimat afirmatif atau kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Yang pertama adalah kalimat positif. Dalam kalimat positif harus ada subjek, yaitu I, you, they, we, she, he, it, kemudian diikuti dengan kata will yang artinya akan, diikuti dengan verb atau kata kerja, dan complement atau pelengkap. Complement atau pelengkap ini bisa berupa objek atau keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya, we will eat the pizza. Kita akan makan pizza itu. We sebagai subjek, kemudian will, kemudian it itu sebagai kata kerja, dan the pizza sebagai complement. Dan di sini posisinya adalah sebagai objek. Jadi kita bisa menggunakan I atau you atau they atau we, terserah di sini. Selanjutnya adalah kalimat negatif. Dalam kalimat negatif harus ada subjek I, you, they, we, she, he, it, kemudian diikuti dengan kata won't yang artinya tidak akan, kemudian verb atau kata kerja, dan complement pelengkap. Mirip dengan yang tadi, akan tetapi perubahannya ada di kata want. Kalau untuk kalimat positif kita menggunakan kata will, dalam kalimat negatif kita menggunakan kata want. Want itu adalah singkatan dari kata will not yang artinya tidak akan. Selanjutnya dalam kalimat interrogatif. Dalam kalimat interrogatif ini kita letakkan will di paling depan, kemudian diikuti dengan subjek I, you, they, we atau she, he, it, kemudian verb, kata kerja, dan complement atau pelengkapnya masih sama dengan yang tadi. Nah, kalimatnya menjadi seperti ini. Will we eat the pizza? Akankah kita makan pizza itu? Jangan lupa dalam kalimat interrogatif kita selalu menggunakan tanda tanya. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple future tense adalah kata later yang artinya nanti, kata tomorrow yang artinya besok, biasanya digabungkan dengan kata yang lain menjadi tomorrow morning yang artinya besok pagi, tomorrow night yang artinya besok malam, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kata next yang akan datang. Kata next ini sering digabungkan juga dengan kata yang lain. Contohnya kata next time, next year, next Monday, atau next week. Next time ini artinya lain waktu atau lain kali. Next year tahun depan, next Monday Senin depan, next week minggu depan. Example, contohnya seperti ini. Dalam kalimat positif saya menggunakan kata the rose will bloom tomorrow night. Mawar itu akan mekar besok malam. Kalimat negatifnya menjadi the rose won't bloom tomorrow night. Mawar itu tidak akan mekar besok malam. Dan kalimat interrogatifnya menjadi will the rose bloom tomorrow night? Akankah mawar itu mekar besok malam? Ingat ya, kata won't artinya will not atau singkatan dari kata will not yang artinya tidak akan. Contoh yang kedua adalah dalam kalimat positifnya I will go to Japan tomorrow. Kalimat negatifnya menjadi I won't go to Japan tomorrow. Dan kalimat interrogatifnya menjadi will you go to Japan tomorrow? Akankah kamu pergi ke Jepang besok? Nah, dalam kalimat interrogatif biasanya kita membutuhkan jawaban. Cara menjawab kalimat interrogatif adalah seperti ini. Will termasuk
dalam yes no question atau pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Will you study tomorrow night? Akankah kamu belajar besok malam? Yes, I will. No, I won't. Jika yes, kita gunakan will. Jika no, kita gunakan won't. Selanjutnya, will she water the flower? Akankah dia menyiram bunga itu? Yes, she will. Atau no, she won't. Ya, dia akan menyiramnya. Atau tidak, dia tidak akan menyiramnya. Perbedaan antara contoh yang atas dengan contoh yang bawah adalah pada subjeknya. Contoh yang atas, subjek pertanyaannya adalah you, maka jawabannya kita gunakan I. Sedangkan subjek yang bawah, pertanyaan she, maka jawabannya juga she. Contoh selanjutnya adalah will Nick read the book? Akankah Nick membaca buku itu? Yes, he will. Atau no, he won't. Di sini Nick adalah seorang laki-laki. Jadi jawabannya kita gunakan kata ganti untuk laki-laki, yaitu he. Terakhir, will they drink the water? Akankah mereka minum air itu? Yes, they will. No, they won't. Masih sama, jika pertanyaannya they, maka jawabannya juga they. Kecuali untuk you, jawabannya menjadi I. Kesimpulan, simple future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan seseorang. Untuk mengungkapkan sesuatu yang akan kita lakukan, kita bisa menggunakan kata will. Dan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, kita bisa menggunakan kata want atau will not. Dan kata keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple future tense adalah kata later, tomorrow, dan next. Oke, itu tadi penjelasan tentang simple future tense dengan menggunakan kata will yang artinya akan. Semoga kalian paham dengan penjelasan tadi ya.